Bapak Ibu, Saudara-saudari, kami dari Majelis Jemaat GKI Langkai mengucapkan selamat beribadah pada minggu hari ini, tanggal 30 Agustus tahun 2020. Salam sejahtera untuk semua jemaat GKI Langkai dan semua warga jemaat di mana saja berada. Perlu kami sampaikan bahwa persembahan jemaat GKI Langkai yang dilaksanakan secara virtual dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GKI Langkai pada hari kerja atau melalui rekening Majelis Jemaat GKI Langkai di Bank Kalteng yang tertera pada lembaran Warta Jemaat atau bisa dilihat di layar video ini. Apabila sudah melakukan transfer melalui rekening Majelis Jemaat GKI Langkai, mohon kesediaannya untuk mengkonfirmasi kepada bendahara. Hari ini kita masih beribadah dalam suasana di tengah pandemi COVID-19. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi model yang kedua, yang telah disampaikan oleh Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis. Di tengah pandemi COVID-19 ini, menuntun kita untuk hidup dengan bijaksana, bersih, dan sehat. Meskipun dalam situasi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan bersama keluarga di rumah masing-masing. Marilah kita memulai ibadah kita dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Jemaat dimohon berdiri, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian, Beriku Hati. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait 1 dan 2. Bila kurenung dosaku. Dosaku padamu
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami pun menyadari bahwa kami sering kali lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, dan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskan kami ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih, dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kristinus Unting, MDiv. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, Salam. Subtema bulan Agustus sesuai Almanak Nas GKE adalah berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Dan pada minggu tanggal 30 Agustus 2020, Nas yang ditetapkan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan adalah Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28 dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Berdasarkan nas ini kita angkat satu judul: benarkah kekristenan menyembah Allah yang mati? Sekali lagi, benarkah kekristenan menyembah Allah yang mati? Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita merendahkan diri kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang maha baik dalam nama Tuhan Yesus, karena kasih pertolongan dan berkat-Mu tiada habis-habisnya. Setiap saat Engkau nyatakan bagi dunia, terlebih secara khusus bagi kami umat-Mu. Kembali saat ini kami beribadah menyembah Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, jamahlah kami, berkati kami, dan isilah kerinduan hati kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan, membaharui kehidupan kami agar lebih baik lagi untuk memahami akan kebenaran, untuk lebih mantap lagi dalam iman kepada Tuhan. Jadikan kami pendengar sekaligus pelaku firman-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang firman yang hidup, oleh pertolongan Roh Kudus kami mohon. Amin. Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28 dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Henyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan melimpah dengan berkat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, secara umum ada dua sanggahan dunia terhadap kekristenan. Yang pertama adalah bahwa menjadi orang Kristen itu adalah kebodohan. Kenapa dikatakan demikian? Karena menjadi Kristen itu menyembah Yesus, menyembah Tuhan yang mati, menyembah Allah yang mati. Karena Allahnya disiksa, mati di atas kayu salib, jadi dianggap sebagai kebodohan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, benarkah kekristenan menyembah Allah yang mati? Saudara-saudara, kekristenan tidak menyembah Allah yang mati. Kekristenan menyembah Allah yang hidup. Namun di dalam Yesus, Allah yang mau mati, dan bukan berakhir pada mati, tetapi setelah itu ia bangkit kembali sebagai bukti jaminan bagi setiap orang yang percaya bahwa dia menjadi pusat pengharapan akan kebangkitan. Benarkah orang Kristen atau kekristenan menyembah Allah yang mati? Saudara-saudara, ini pikiran yang keliru, ini pikiran iblis. Apa buktinya? Mari kita buktikan. Apa kata Yesus ketika dia memberitahukan tentang penderitaan dan kematiannya? Lalu Petrus pada ayat yang ke-22 mengatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dan apa jawab Yesus pada ayat selanjutnya, pada ayat yang ke-23? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Enyahlah engkau iblis. Yesus berkata kepada Petrus bahwa saat itu Petrus sedang berpikir secara pikiran iblis, supaya Yesus jangan menderita, supaya Yesus jangan mati. Kelihatan sepintas itu baik, saudara-saudara. Petrus ini adalah orang yang ambil hati, yang membela, yang tidak menginginkan sesuatu yang tidak baik terhadap Yesus. Namun di balik itu iblis yang menanamkan pikiran, dan di balik apa yang dipikirkan walaupun kelihatannya baik, tapi pada akhirnya akan membelokkan jalan. Dapat saudara bayangkan, bila Yesus itu tidak mati, bila Yesus itu tidak benar-benar mati, maka dosa manusia pun tidak akan pernah mati. Tapi begitu Yesus mati, itu artinya harus dilihat bahwa itu adalah kematian manusia terhadap dosa yang diwakilkan oleh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Yesus mati. Yang menjadi persoalan itu bukan Yesus yang mati, saudara. Pikiran setan membelokkan cara berpikir orang-orang dunia ini ialah hanya melihat Yesus yang mati, tapi tidak melihat apa alasan dan apa tujuan Yesus mati. Hanya Yesus mati. Jadi menyembah Tuhan yang mati, Allah yang mati, Allah yang menderita. Hanya itu yang dilihat, tapi tidak melihat apa di balik kematian Yesus itu. Kematian Yesus berbeda dengan kematian manusia pada umumnya, saudara-saudara. Ada dua model kematian. Yang pertama ialah model duniawi. Model duniawi itu ialah bahwa manusia secara alamiah, cepat atau lambat, semua akan mati karena hukum alam. Lalu yang berikutnya secara versi dunia ialah bisa jadi manusia mati itu ialah karena memang cari-cari mati. Itu hal yang kedua. Lalu yang berikutnya ada orang yang ingin mati karena merasa tidak sanggup menghadapi kenyataan dunia ini, maka dia mati. Mati dan berakhir pada mati. Namun berbeda, saudara, dengan kematian Yesus. Yesus mati itu bukan karena tulah. Yesus mati itu bukan karena kebetulan. Yesus mati itu bukan karena dikuasai oleh alam. Yesus mati itu bukan karena nasib sial, tapi karena kehendaknya sendiri, karena model atau versi Allah, atas kehendak inisiatif Allah, untuk tujuan Allah. Pada ayat 21 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dalam Alkitab dicatat beberapa kali Yesus memberitahukan tentang penderitaan dan kematiannya. Artinya bahwa kematian Yesus itu tidak kebetulan, saudara. Bukan karena nasib sial, bukan karena manusia atau yang lain. Jadi ini yang berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu untuk apa Yesus mati? Untuk apa Yesus mati? Yesus mati itu yang pertama-tama ialah hendak membuktikan bahwa Allah itu sungguh kasih adanya. Allah bukan hanya berbicara soal kasih, tapi Allah sendiri adalah menyatakan kasih. Dan di dalam Yesus Kristus itu Allah sungguh-sungguh menyatakan kasih. Dan kasih yang nyata itu seperti dalam Roma pasal 5 ayat 6 apa dikatakan? Roma pasal 5 ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi Allah yang menentukan. Allah punya rencana, Allah punya maksud, Allah punya tujuan. Karena itu Yesus berulang kali memberitahukan kepada para murid bahwa ia akan menderita, bahwa dia akan mati. Tidak hanya titik, namun pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi tidak akan berakhir pada mati. Jadi iman kepada Yesus Kristus itu, saudara, atau kekristenan itu tidak menyembah Allah yang mati, tetapi menyembah Allah yang hidup, Allah yang mau mati. Dan mau matinya Yesus itu suatu isyarat matinya dosa manusia, karena Yesus mewakili manusia yang berdosa. Dengan kematian Yesus maka matilah dosa manusia. Tidak berakhir pada mati, namun dia bangkit kembali sebagai bukti bahwa dia adalah sumber kebangkitan itu sendiri. Ini yang penting, saudara, cara berakar kita dalam kebenaran. Bahwa kebenaran yang harus kita terima bukan atas apa yang dipikirkan seperti Petrus ataupun seperti apa yang dipikirkan oleh dunia ini, tetapi berpikir dengan cara Allah. Untuk apa Yesus mati dan apa tujuan Yesus mati.
Jadi dunia yang hanya melihat Yesus yang mati atau kekristenan menyembah Allah yang mati ialah karena hanya melihat Yesus yang mati, hanya melihat Yesus yang tergantung di kayu salib, tapi tidak mencerna kenapa dia mati, untuk apa dia mati, dan apa maksud Yesus berulang kali menyatakan kepada para murid, hendak menunjukkan bahwa kematiannya bukanlah kematian yang kebetulan, tapi yang memang disengajakan oleh Allah untuk tujuan yang spesial dalam rangka penyelamatan bagi seluruh dunia. Untuk apa Yesus mati? Itu pertanyaan yang tetap sama, saudara-saudara. Yesus mati itu hal yang tidak kalah penting, ialah untuk menelanjangi, untuk memperlihatkan bahwa seremonial agama itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya, tidak akan menolong manusia, saudara. Karena kembali kita pada ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan banyak menanggung penderitaan dari pihak tua-tua, garis bawahi, imam-imam kepala, di garis bawahi, dan ahli-ahli Taurat juga jangan ketinggalan, di garis bawahi. Dia akan menderita mati oleh orang biasa, tidak dikatakan, tapi secara terperinci Yesus sendiri menyebutkan bahwa ia harus menderita, menanggung banyak penderitaan, lalu akhirnya mati di tangan para pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang notabene sangat mengenal tentang ajaran agama, hendak menelanjangi, hendak memperlihatkan bahwa agama, bahwa para pemimpin agama itu belum cukup, saudara, untuk menolong manusia. Hanya mendengar ajaran tentang agama, atau bahkan para pengajar agama sendiri pun adalah manusia yang terbatas dan berdosa, tidak akan pernah cukup untuk memasukkannya ke dalam surga. Hanya karena kematian Yesus itulah, dan itu yang penting, itu yang prinsip. Kenapa dan untuk apa Yesus mati? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kematian Yesus itu ialah karena motif yang disebut dengan motif ilahi, alasan dan tujuan berdasarkan motif ilahi, bukan karena motif duniawi yang karena dikalahkan oleh hukum alam, yang karena tidak berdaya, yang karena secara duniawi harus mati, tetapi motif ilahi untuk satu alasan dan tujuan yang ilahi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, apapun kata dunia, walaupun dunia mengatakan bahwa engkau, bahwa saya menyembah Yesus, menyembah Allah yang mati, tidak jadi persoalan. Kenapa? Karena itu adalah pikiran iblis. Seperti Petrus juga yang mau mengatakan, bahkan menarik Yesus ke samping supaya Yesus jangan mati, supaya Yesus jangan menderita. Dan antek-antek setan tidak akan pernah tinggal diam, tapi di sepanjang zaman dengan cara yang berbeda, namun konsep yang sama, supaya Yesus tidak mati, supaya Allah itu jangan mati, dan Allah tidak pernah mati. Saudara-saudara, Allah memang tidak bisa mati, saudara. Tapi kalau Allah bersedia mau mati, ya ngapain kita repot-repot berpikir tentang Allah yang maha kuasa, maha bijaksana. Kalau Allah mau mati, Yesus Kristus mau mati, dia bersedia mati untuk alasan dan tujuan Allah. Lah kenapa kita repot-repot untuk membahas tentang dia yang memang jauh lebih tinggi? Yang penting bagi kita sebagai umat Tuhan, bahwa iman kita harus bukan hanya tapi harus berakar kepada Yesus Kristus itu. Kita bukan menyembah Allah yang mati, tapi menyembah Allah yang hidup. Tapi bukan Allah yang hanya berani hidup, yang hanya mengatakan tentang kebenaran, yang hanya ongkang-ongkang di surga tidak ada kerjaan, tapi Allah yang bersedia turun ke dunia ini, Allah yang bersedia mau mati ganti dosa saudara dan saya. Dalam Roma pasal 5 ayat 7 dikatakan,
Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Luar biasa, saudara. Ini yang membuat orang beriman pasti mengerti dan sangat mencintai Yesus, mengagumi Yesus, mengimani Yesus, dan tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Karena tidak ada dalam sejarah dunia ini manusia mana, nabi yang mana yang mau menderita bagi orang lain. Kalau menderita demi sesuatu, menderita demi jabatan, demi apapun, orang mau. Tapi menderita untuk orang berdosa, siapa yang mau, saudara? Luar biasa. Terpujilah Engkau ya Allah dalam nama Tuhan Yesus. Aku dan kita, dunia dan siapapun Engkau yang berdosa, Allah dalam Yesus Kristus mengasihimu. Itu yang luar biasa. Untuk itu dia mati, untuk itu dia mau mati. Jadi kalau kekristenan menyembah Allah yang mati, no. Tapi kekristenan menyembah Allah yang hidup. Tapi Allah yang hidup, yang tidak hanya sekedar asal hidup, tapi Allah yang bersedia mau mati. Allah yang karena kita waktu berdosa, dia mau mati untuk kita berdosa. Itu jawaban yang pertama, saudara, bahwa tidak benar kekristenan menyembah Allah yang mati. Kalau Yesus itu mati, bukan hanya sekedar matinya, tapi apa alasan dibalik dia mati, dan apa tujuan dia harus mati. Semoga iman pengharapan saudara-saudara dan saya semakin mantap. Bukan hanya mantap, tapi sungguh-sungguh berakar di dalam Yesus dan juga dalam kebenaran firman Allah yang tidak terbantahkan oleh apapun cara kuasa kegelapan untuk membantah, untuk mengaburkan, atau untuk melemahkan iman umat Tuhan yang percaya padanya. Hal yang kedua, saudara, bahwa keberatan dunia ini terhadap kekristenan, bahkan orang Kristen sendiri mengatakan bahwa menjadi orang Kristen itu tidak nyaman, menjadi orang Kristen itu tidak enak. Lah, apa sebabnya? Karena katanya bahwa ajaran kekristenan itu ajaran tentang menderita melulu, menderita, sengsara. Pertanyaan yang kedua, benarkah bahwa kekristenan itu melulu penderitaan? Oh, saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita semua, tidak benar bahwa menjadi Kristen itu hidupnya melulu menderita. Tidak benar bahwa menjadi orang Kristen itu hidupnya harus miskin, harus melarat. Justru kebalikannya, menjadi orang Kristen itu adalah menjadi orang yang terkaya di dunia ini. Amin. Tapi wow, hati-hati saudara. Hati-hati dengan kata kaya di sini. Kaya yang dimaksud di sini ialah bila kita membaca dalam 2 Korintus 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Siapa bilang menjadi orang Kristen itu menderita? Tapi Alkitab mengatakan bahwa menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, justru Allahnya Yesus mau miskin, mau menderita, bahkan mau mati demi supaya kita menjadi kaya, saudara. Jangan percaya kepada setan bahwa menjadi Kristen itu menderita. Banyak orang tidak mau jadi Kristen. Banyak orang Kristen merasa, aduh, menjadi Kristen ini gimana ya, menderita terus, tidak bisa kaya. Sekali lagi, karena kamu telah mengenal kasih karunia, kecuali yang tidak mengenal kasih karunia Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, bahkan tempat alas kepala pun tidak ada, bukan karena dia. Untuk siapa? Mengertikah kita? Dia melakukan itu untuk apa? Justru karena kita miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Terpujilah Allah hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan manusia yang percaya menjadi kaya. Hanya dengan catatan, bukan kaya yang murahan, saudara. Dunia ini mencari kekayaan, namun kekayaan yang hanya sebatas pintu kuburan.
Namun kekayaan, kalau Alkitab berbicara tentang kekayaan, bukan hanya kekayaan semu, kekayaan yang sementara yang berakhir di pintu kuburan, tapi kekayaan yang sempurna yang berakhir pada kemuliaan. Amin. Itu kekayaan. Karena itu tidak benar bahwa menjadi orang Kristen itu menderita, selalu menderita. Apakah saya tanya saudara, apa setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun saudara selalu menderita? Karena Anda Kristen dan pengikut Kristus. Secara jujur. Namun ada juga memang saudara-saudara orang yang salah kaprah, tidak seimbang berat sebelah, lalu menjadikan pemahaman yang seperti ini menjadi pemahaman yang seolah-olah berlaku demikian, bahwa menjadi Kristen itu kita harus menderita, kita harus miskin, kita harus seperti Yesus mau menderita, mau miskin, mau mati justru supaya kita ini diperkaya, saudara. Namun sekali lagi digaris bawahi, bukan kaya yang murahan, tapi kaya yang seperti apa? Kembali kita lihat dalam 2 Timotius, kekayaan yang memberkati. 1 Timotius pasal 8 ayat yang ke-18. Ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Peringatkan orang kaya itu. Kaya tidak salah, saudara. Namun Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya memperingatkan orang-orang kaya yang di jemaat, bukan melarang mereka kaya, tapi peringatkan mereka supaya kalau mereka kaya, mereka jangan sombong, jangan angkuh, dan mereka lupa untuk apa mereka kaya. Peringatkan mereka itu. Pada ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Artinya kekayaan itu jangan jadi Tuhan, tapi jadi alat. Ini yang penting. Orang kaya itu tidak salah, cuma bahayanya karena godaannya, saudara. Seolah-olah pada akhirnya kekayaan itu menjadi Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, bila engkau kaya diberkati, dan semoga kau semakin lebih kaya. Namun tidak hanya sekedar engkau kaya, saudara, tapi juga engkau harus kaya dalam kebajikan. Itu arti kekayaan yang sesungguhnya. Lalu dalam kitab Wahyu, pasal 2 ayat 9 dikatakan demikian, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Aku tahu, kata Allah. Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Engkau kaya. Kaya akan apa? Kaya akan iman, kaya akan kesabaran, kaya akan kebajikan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk apa Yesus mati? Untuk memperkaya manusia. Yesus mau menderita supaya kita diperkaya. Dan pada akhirnya, bila engkau menderita, dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menderita, saudara, itu bukan berarti lalu itu menjadi ajaran yang setiap jam, setiap hari, setiap minggu kita harus menjadi bagian yang miskin, yang menderita, saudara. Karena itu sebagai orang Kristen jangan cari-cari penderitaan, saudara. Jangan cari-cari masalah, jangan cari-cari jangan cari-carilah. Karena Yesus tidak mengajarkan kita yang cari-cari penderitaan. Tapi toh pun engkau harus menderita, tapi pastikan bahwa penderitaanmu itu karena iman, bukan penderitaan yang konyol. Karena penderitaan di dunia ini ada dua, saudara. Yang pertama ialah penderitaan karena kekonyolan. Ada orang bisnis lalu dia ditipu, lalu dia rugi, dianggap ya demikianlah sebagai orang Kristen harus menderita. Itu kekonyolan namanya. Ada orang jatuh cinta, lalu dia ditinggalkan oleh kekasihnya, dia menderita, lalu dia menderita. Tidak ada hubungannya dengan iman. Itu bukan penderitaan dalam konteks Alkitab, saudara. Tapi Alkitab di sini berbicara tentang penderitaan bila penderitaan itu berkaitan dengan imanmu.
Artinya bahwa kita harus menderita karena iman saya kepada Yesus. Maka itu penderitaan yang bernilai, penderitaan yang berdampak. Jadi di samping penderitaan yang berkaitan dengan iman, lalu dampak penderitaan kita itu apa? Kalau hanya dampaknya untuk kita karena kekonyolan kita, tidak ada kaitannya dengan soal iman, itu bukan dalam konteks seperti yang Nas maksudkan. Karena Yesus menderita juga bukan menderita karena kekonyolan, tapi menderita karena ada sesuatu, dan sesuatu itu sangat berdampak bagi dunia. Justru karena penderitaan dan kematian Yesus itu, saudara, manusia yang berdosa ini diangkat menjadi mulia. Itu dampak positif. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bila engkau sebagai orang Kristen engkau menderita karena imanmu, tetaplah engkau bertahan. Tetaplah engkau meyakini akan janji firman Tuhan, ya dan amin. Karena Yesus juga berjanji dalam firman-Nya, seperti yang tercatat pada ayat-ayat selanjutnya dalam nas ini yang berbunyi demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Pada ayat 26. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan memang tidak menyelamatkan, tapi orang beriman itu, bukti yang real itu adalah perbuatannya. Kita diselamatkan karena anugerah Allah, karena Allah dalam Yesus yang mau miskin ganti kita. Itu dasar keselamatan. Namun bila kita berbuat baik, itu adalah respon kita, saudara. Bila kita juga menderita karena iman kita, itu adalah respon kita. Bukan karena menderita Anda harus masuk surga, dan pasti masuk surga. Karena banyak juga orang yang menderita karena kekonyolan, tidak mesti dan pasti tidak masuk surga. Tapi yang menderita karena iman, menderita karena dia harus komitmen, karena dia sangat berakar, karena dia sangat mentaati firman Allah. Ini penderitaan yang bermakna dan menjadi berkat. Saudara-saudara, pastikan bila kita menderita, sadarlah bahwa Yesus terlebih dulu sudah menderita bagi kita. Jadi janganlah kita putus asa bila kita menderita, apalagi sampai menjual iman. Orang Kristen yang sejati itu, ketika dia kaya, bukan hanya kaya murahan, tapi juga kaya akan kebajikan. Diberkati oleh orang-orang Kristen yang kaya di seluruh dunia, dimanapun engkau berada. Dan karena kekayaanmu engkau memiliki kemurahan, dan engkau tahu mempergunakannya. Dan tetap sabarlah saudara-saudaraku, bila kita menderita. Bila penderitaan itu adalah karena kita beriman pada Yesus Kristus. Kita harus tetap sabar dan meyakini akan janji dan penyertaan Tuhan, sebagaimana Yesus dalam janji kemuliaannya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tetaplah semangat, tetaplah taat, dan yakini akan Yesus. Jangan tukarkan imanmu oleh hanya kenikmatan yang sejumput. Engkau jangan terlalu banyak mendengarkan suara setan bahwa engkau menyembah Tuhan yang mati. Itu pikiran setan. Tapi percayalah bahwa engkau dan kita semua menyembah Allah yang hidup, yang mau mati, yang mau miskin, demi untuk kita beroleh kehidupan. Tuhan memberi kita kekayaan, bukan kekayaan murahan, tapi kekayaan yang dengan kekayaan itu kita semakin melimpah dalam berbagai macam perbuatan dan kebajikan. Ini kualitas umat Tuhan yang layak beroleh kemuliaan surga. Saudara-saudara, tetap pegang iman, tetap kita berakar dalam kebenaran dan dalam firman Tuhan. Amin.
Kita naikkan doa syafaat kita. Kami berterima kasih padamu ya Allah. Melalui firman-Mu kami banyak belajar akan apa yang indah, yang benar, yang kudus, yang menjadi berkat hingga kemuliaan kekal. Berkati kami semua bersama-sama dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, inilah kami. Jamahlah kami, sayangilah kami. Banyak perkara, banyak beban berat yang mungkin tidak sanggup diucapkan dengan kata-kata. Namun Engkau mengerti setiap isi hati kami. Bapa di surga, kami berdoa, beri kami kesabaran untuk melewati masa-masa sulit ini, agar kami tetap tabah, tetap semangat, tetap dalam keyakinan iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang tak tertandingi oleh siapapun dan apapun. Terima kasih yang Allah, melalui firman-Mu kami belajar dan mengerti apa sesungguhnya yang benar, berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan orang-orang yang memimpin sampai jenjang yang terendah, terlebih menghadapi masa-masa yang sulit ini. Beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat, beri mereka kesabaran. Pakailah mereka ya Tuhan, menjadi orang-orang yang dapat mengendalikan situasi dan membawa ke arah yang lebih baik. Walaupun apa yang mereka kerjakan tentu saja sangat sulit, namun padamu kami mohon Engkau memberikan mereka kekuatan. Demikian pun kami memohon berkat pertolongan-Mu, berkatilah majelis sinode GKE, resort-resort sekawasan GKE, dan jemaat-jemaat yang ada, dan secara khusus majelis resort GKE Palangkaraya dan jemaat GKE Langkai Gereja Maranatha ini. Berkati para hamba-hamba-Mu yang ada di sini, para majelis, beri mereka kekuatan ya Tuhan. Lindungilah mereka dari virus corona ini. Beri mereka berkat-Mu, beri mereka perlindungan, beri mereka kekuatan, agar tidak ada sesuatu yang berkendala ataupun menghadapi berbagai macam pergumulan dan tantangan. Mereka dapat tetap jalan, mereka tetap meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah mendatangkan berkat karena janji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, terlebih mereka yang sakit, yang harus menanggung penderitaan, sakit penyakit. Beri mereka roh ketabahan dan kesabaran, baik mereka yang ada di rumah sakit ataupun mereka yang ada di rumah mereka sendiri. Beri mereka kekuatan, bahkan keluarga mereka yang merawat, walaupun dalam keadaan yang sulit ini, pertolongan Tuhan nyata atas mereka. Berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah saat ini, biarlah mereka tidak dengan hampa, tapi mereka juga diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Inilah kami ya Bapa, dengan segala keadaan kami, biarlah Engkau selalu beserta dengan kami, mendampingi kami. Ketika kami lemah, Engkau memberikan kami kekuatan. Ketika kami dalam keadaan nyaman, agar kami tidak takabur tapi tahu arti bersyukur. Ampuni segala salah dan dosa kami, dan terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus yang kami imani, kami yakini, yang kami sembah dari kekal sampai kekal. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
tibalah bagi kita untuk memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawarik 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 302 bait 1 dan 2. Ku beri persembahan. Pengakuan iman dan berkat Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengan sukacita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara-saudara dimanapun saudara berada, selamat berhari Minggu, nikmati hari kemenangan Tuhan, menjadi kemenangan dalam setiap langkah juang kita setiap hari. Tetaplah semangat, tetaplah sabar, naungan damai sejahtera Kristus selalu melingkupi keluarga saudara-saudara dimanapun berada. Amin.